Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa nastardihi wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir
لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وعن أبي الحسن وعن جد الحسن قال إن أحسن الحسن الخلق الحسن. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Saudara ma'asyiral muslimin, zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat Idul Adha Masjid Jami Nurul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita tingkatkan kembali kualitas dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi mastata'na. Tentunya dengan jalan kita laksanakan semua perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan semua larangan-larangan Allah. Ai mastata'na, setakar kemampuan kita. Fa insyaallah dengan takwa tersebut Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan kita solusi, jalan keluar dari tiap-tiap kesulitan yang tengah kita hadapi. Dan Allah juga berjanji akan berikan kecukupan rezeki kita hidup di alam dunia ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara ma'asyiral muslimin, zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sejak kemarin malam pagi ini telah kita basahkan lisan kita tentunya dengan takbir, tahlil, tahmid, takdis kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gemakan asma Allah sebagaimana perintah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau tegaskan, zayyinu a'yadakum bit takbir wat tahlil wat tahmid wat taqdis. Hiasilah hari raya kalian, Idul Fitri maupun Idul Adha yang sekarang kita berada di dalamnya, dengan menggemakkan kalimat takbir Allah Akbar, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, taqdis subhanallah, ay taqdis maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji lewat lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatal Id ahyallahu qalbahu hina tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Idul Fitri, malam ataupun malam Idul Adha dengan banyak menggemakkan takbir asma Allah Subhanahu wa ta'ala, menghidupkan dengan amal-amal saleh, amal-amal ibadah, hatinya akan selalu Allah hidupkan. Pada saat banyak hati manusia, mereka semuanya hati-hatinya pada mati. Tahukah kalian hati yang hidup itu? Hati yang hidup selalu mau menerima nasihat-nasihat agama demi kebaikan dunia dan akhirat. Sementara hati yang mati, qalbun mayyit, hati yang mati selalu tertutup untuk menerima nasihat. Ketika datang nasihat kepadanya, ja'atin nasihat ilaih, datang nasihat kepadanya, dia tidak serta-merta mau menerimanya. Nasihat agama yang datang tanpa dibayar,
dia tidak mau menerimanya, dia tinggalkan nasihat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, ayyuma abdin atathul mau'izatu ay hiya ni'matu min Allah in qabilaha syakar fakana minal mu'minin wa in lam yaqbalha fajar fakana minal kafirin. Wal iyaz billah. Mukmin yang mana saja, laki maupun perempuan, datang kepadanya nasihat-nasihat agama, baik itu berupa ceramah ataupun khitbah-khitbah, khutbah-khutbah, nasihat-nasihat agama, datang kepadanya, datang ke hatinya, datang ke telinganya, ai hiya ni'matu minallahi siqat ilaih. Itu maksudnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang digiring datang kepadanya. In qabilaha, kalau dia dengarkan, dia terima, syafar, berarti dia telah bersyukur kepada Allah. Fakana minal mu'minin, orang tersebut terhitung mukmin yang baik. Wa in lam yaqbalha, kalau dia tidak mau menerima itu nasihat, dia tinggal nasihat. Sekarang masih banyak saudara fenomena orang khutbah Jumat tidak didengarkan, fenomena orang khutbah Idul Adha, Idul Fitri ditinggal, padahal itu adalah nasihat agama. In lam yaqbalha fajar fakana minal kafirin. Kalau dia tidak mau menerima nasihat agama tersebut, lacurlah dia, durhaka dia, dosa dia, fakana minal kafirin. Dia termasuk orang-orang yang kufur nikmat, wal a'yadzu billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara ma'asyiral muslimin, zumratal mu'minin rahimakumullah, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah ada dua momentum penting yang sangat bersejarah. Hari ini 10 Zulhijjah adalah hari Idul Adha, hari nahar. Di sana ada momen sejarah. Yang pertama adalah momen sejarah haji. Saudara-saudara kita alhamdulillah yang hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan manasik ibadah haji. Kita doakan semua saudara-saudara kita yang berangkat ke tanah suci Makkah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukunnya. Kita doakan semoga amal ibadah manasik haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulang membawa haji yang mabrur, haji yang menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam balasannya yang sangat pantas tak lain dan tak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau nyatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan yang paling layak, paling setimpal adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudah-mudahan ini dapat dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Man hajja falam yarfus walam yafsuq wa saliman nasu min yadihi wa lisanihi raja'a kayawma waladathu ummuhu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan saudara kita termasuk ada di dalamnya. Falam yarfus, dalam ibadah haji dia tidak bicara yang kotor, dia tidak bicara yang jorok, dia tidak bicara yang porno. Walam yafsuq, dalam hajinya dia tidak melaksanakan perbuatan dosa, tidak bikin pasif kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan salah satu daripada kewajiban, misalkan sholat. Seandainya ada orang haji meninggalkan sholat, na'udzubillah, barang siapa yang haji tidak ngomong kotor, kemudian tidak bikin dosa, wasaliman nasu min yadihi wa lisanihi, kemudian tangannya terjaga, tidak nyakitin orang, orang-orang selamat dari kejahatan tangannya. Kadang ada orang ingin mendapatkan fadilah mencium hajar aswad sampai sikut badan orang, sampai tarik rambut orang, na'udzubillah min dzalik. Ini namanya tidak selamat orang dari kejahatan tangannya. Wasaliman nasu min yadihi wa lisanihi, orang-orang selamat dari kejahatan tangan dan lidahnya.
lidahnya tidak mencaci maki saudara-saudaranya, maka orang tersebut yang begitu hebat melaksanakan ibadah haji, roja'a, dia pulang ke tanah airnya kayak waladat sukumu, bagaikan bayi yang baru lahir. Alhamdulillah, Masya Allah, tidak ada dosa setitik pun. Bahkan apabila dia berwukuf di Arafah, wukuf di Arafah pada tanggal 9, maka rahmat Allah begitu banyak, begitu istimewa turun di padang Arafah tersebut untuk al-waqifin, orang-orang yang wukuf di sana. Maka dosa-dosa semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya ada sukul adab dari seseorang ibadah haji di sana, ketika wukuf di Arafah, dia merasa, ya Allah, dosa saya masih ada, ya Allah, dosa saya masih banyak. Dia yakin dosanya masih ada. Dia tidak percaya dengan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia wukuf di Arafah, maka termasuk suuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suuzon tersebut dihitung dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Maka yakinkanlah orang yang pulang haji, kalau sudah dia wukuf di Arafah, dia berhasil wukuf di Arafah, kemudian dia pulang ke tanah air, yakinkan orang tersebut bagaikan bayi yang baru lahir, tidak ada dosanya. Maka kita sambut dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan menurut guru-guru kita, para habaib, para kiai, filosofi orang pergi haji itu bagaikan orang yang seperti kayu balok, saudara. Pergi haji itu seperti kayu balok. Dari tanah air dia ke tanah suci Mekah, Madinah, dia umpama kayu balok yang dilihatnya kasar, hampir tidak ada manfaatnya. Sebelum dihias, dirapikan. Maka orang yang pulang haji, pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, setelah dia tawaf di Ka'bah, alhamdulillah, Masya Allah, satu ibadah yang sangat istimewa. Ketika dia pulang ke tanah air, jangan jadi kayu balok lagi. Hendaklah dia berubah sudah menjadi kusen pintu, kusen jendela yang sudah terukir indah, bagus dilihatnya, enak orang memandangnya. Jangan masih seperti kayu balok juga. Belum berangkat haji seperti itu kelakuannya, sudah pulang haji masih seperti itu kelakuannya. Wala'iyazulillah. Yang lebih parah lagi, saudara, filosofi dari guru-guru kita ini, pergi haji, perginya kayu balok, pulang-pulang malah jadi kayu arang, hitam. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum haji ngajinya hebat, ngajinya rutin, ibadahnya bagus, sholat jamaahnya bagus. Setelah pulang haji, na'udzubillah min dzalik, kayu arang sudah. Tidak mau lagi datang ke masjid, tidak mau lagi sholat jamaah, tidak mau lagi ngaji bersama guru-guru. Na'udzubillah min dzalik. Dipastikan haji tersebut adalah haji yang mabrur, bukan haji yang mabrur. Wal'iyazubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, saudara, momentum pada hari ini adalah pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau saking hebatnya berderma sampai mengatakan, keluar dari lisannya, jangan kata untuk korban hewan, seandainya aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan, menyembelih, aku punya putra, aku punya anak, maka pasti akan aku sembelih putraku. Maka hal tersebut ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bermimpi, pada malam pertama beliau bermimpi, beliau menyembelih putranya. Malam kedua beliau bermimpi menyembelih putranya. Beliau tarwiyah, bingung, apakah mimpi ini dari Allah ataukah mimpi ini dari syaitan. Maka pada hari tarwiyah tersebut kita disunahkan untuk berpuasa. Alhamdulillah, kemarin telah kita laksanakan salah satu perintah sunnah, puasa yaum tarwiyah pada tanggal 8. Pahalanya Nabi besar Muhammad SAW menyatakan, saumu tarwiyah yukaffiru sanah.
puasa pada hari Tarwiyah kemarin tanggal 8, maka pahalanya menggugurkan dosa-dosa selama 1 tahun. Alhamdulillah. Kemudian tanggal 9-nya hari Arafah, malamnya beliau Nabi Ibrahim bermimpi lagi, mimpi menyembelih anaknya, putranya. Maka beliau Arafah, beliau tahu, beliau yakin bahwa itu mimpi adalah perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Esoknya disunnahkan berpuasa Arafah, puasa tanggal 9. Alhamdulillah, juga telah kita laksanakan bersama-sama atas izin hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janjikan shaumu yaum Arafah yukaffirus sanatain. Puasa hari Arafah tanggal 9 bulan Haji kemarin itu yukaffirus sanatain, menggugurkan dosa-dosa kita selama 2 tahun. Alhamdulillah, saudara, puasa 1 hari menggugurkan dosa-dosa selama 710 hari. Beruntung kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah saudara, dosa-dosa itu yang membuat kita makin jauh dari rahmat Allah. Dosa-dosa itu yang membuat pintu surga tertutup untuk kita masuki. Alhamdulillah, kemarin tanggal 8, tanggal 9 kita berpuasa, dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akhirnya diperintahkan untuk menyembelih putranya sebagai pengorbanan, tanda kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melaksanakan. Inna hadza lahuwal balagul azim. Ini satu ujian yang sangat nyata. Alhamdulillah, saudara, kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada perintah untuk mengorbankan anak kita, putra kita atau putri kita untuk kita sembelih, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada. Bahkan seandainya ada perintah tersebut, yakinkan bahwa perintah tersebut adalah dhalun mudillun. Itu suatu perintah yang sesat dan menyesatkan. Kita hanya diperintah untuk menyembelih hewan kurban. Kalau ada rezeki kambing, ya rezeki kambing. Kalau ada rezeki sapi, ya rezeki sapi. Yang lebih besar lagi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita, "Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Kalau mau berkorban, azimu, besarkan, gedein kambingnya, gedein sapinya. Fa innaha 'ala sirati matayakum. Nanti pada hari kiamat saat berjembat di Shiratul Mustaqim, dia menjadi kendaraan kita yang melaju dengan cepat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk selamat berjembat di Shiratul Mustaqim, salah satunya kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana sudah ada lagi syarat untuk selamat dari Shiratul Mustaqim. Syarat untuk selamat ketika berjembat supaya kita tidak terjatuh, tidak tergelincir. Karena bila kita terjatuh, kita tidak tergelincir, maka akan masuk dalam neraka Jahannam. Nauzubillah min dzalik. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Asbatukum 'alas shirat asyaddukum hubban li ahli baiti." Kalian, hai umatku yang paling selamat, kalian yang paling aman, kalian yang paling tentram, kalian yang paling selamat ketika berjembat di Shiratul Mustaqim nanti adalah asyaddukum hubban 'ala ahli baiti. Kalian yang paling cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Hasan dan Husain, turunan-turunannya sampai kiamat yang kita kenal dengan para habaib. Itulah anak cucu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita cintai. Dan cinta kita jangan cinta biasa, tetapi harus cinta yang luar biasa kepada anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan itu kita akan selamat. Asbatukum 'alas shirat asyaddukum hubban li ahli baiti. Kita akan selamat ketika berdebat di Shiratul Mustaqim. Saudara, yang terakhir, pengorbanan kita tak lain dan tak bukan yang diharapkan adalah pengorbanan menyelamatkan agama kita. Agama kita, iman yang ada di dada kita, berkat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jaga, kita pelihara dengan pengorbanan.
Salah satunya adalah kita lihat zaman sekarang ini, saudara. Dewasa ini, zaman ini, dekadensi moral. Kita lihat anak-anak kita, na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Mereka yang kecil-kecil sudah mengenal hal-hal yang sangat dilarang. Berapa banyak anak-anak kecil di bawah umur yang sudah mengerti arti perzinahan, na'udzubillah min dzalik. Mereka sudah berani meminum minuman keras, obat-obatan terlarang. Dewasa ini, zaman ini sudah semakin goblok, saudara. Maka mari kita korbankan perasaan kita. Kita korbankan diri kita jauh dari anak-anak kita. Kita selamatkan anak-anak kita, putra-putri kita yang kita sayangi, kita cinta. Korbankan perasaan kita jauh dari mereka. Kita taruh mereka di pesantren-pesantren, di mukim-mukim yang insya Allah sejalan ya dengan orang tua kita dahulu, para ajdad kita, para habaib kita, para kiai-kiai kita. Kita korbankan perasaan kita. Memang saat ini kita menangis jauh dari anak-anak kita, tapi esok lusa kita akan bersyukur, kita akan tertawa ketika anak kita tumbuh, dia bisa mendoakan kita. Sementara kalau mereka berada di rumah, sanggupkah kita menjaga, mengawasi anak kita selama 24 jam? Mungkin 1-2 jam kita bisa lihat anak-anak kita, tapi selanjutnya kita tidak tahu pergaulan anak-anak kita. Mari kita korbankan demi agama kita, korbankan perasaan kita jauh dari anak-anak kita, tetapi untuk mendapatkan pendidikan agama yang lebih baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang panjang, sehat afiat badan. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah tumbuhkan di hati kita kecintaan kepada agama kita, kecintaan untuk berkorban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita hidup dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamullahil malikil alam الجلال والإكرام. والله سبحانه وتعالى يقول ولقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله خير الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلنا بملائكته المسبحة لقدسه
وصلص بكم أيها المؤمنون من بلية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر